masuk tanpa mengetuk. Rahasia hilang di jejak virtual, seperti angin yang tak bisa dipeluk. Hati-hati saat kau klik, satu langkah bisa jadi trik. Lindungi data kita, jangan biarkan mereka ambil semua. Pasang benteng kuat di dunia maya, jaga rahasia selamanya. Kunci digital Kirana dan Bhaskara. Kirana dan Bhaskara adalah sahabat karib. Bagi mereka, dunia maya adalah taman bermain tanpa batas, sebuah kota digital yang berkilauan di ujung jari mereka, penuh dengan petualangan yang menanti. Di kota digital ini, semua hal menjadi mungkin. Bhaskara belajar melodi gitar dari seorang musisi di seberang lautan, sementara Kirana menemukan teman-teman baru dari kelompok belajar online-nya. Dunia terasa begitu dekat dan tanpa batas. Setiap penduduk kota digital memiliki sebuah kunci data bola cahaya pribadi yang menyimpan semua tentang mereka, nama, hobi, dan rahasia mereka. Kunci inilah yang membuat pengalaman online mereka unik dan personal. Suatu hari, sebuah gerbang berkilauan muncul di hadapan Bhaskara, menjanjikan game gratis level tertinggi. Syaratnya hanya satu, ia harus memasukkan kunci datanya untuk masuk. Hati-hati Bhaskara, bisik Kirana. Kelihatannya terlalu mudah untuk jadi kenyataan. Tergoda oleh hadiahnya, Bhaskara mengabaikan peringatan Kirana. Ia menempelkan kunci datanya ke gerbang. Seketika, sesosok bayangan gelap, pencuri data, muncul dari balik gerbang, menyalin cahaya kunci Bhaskara sebelum menghilang ke dalam jaringan. Awalnya, semua terasa normal. Namun, tak lama kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Pesan-pesan aneh muncul di akunnya, dan teman-temannya bertanya mengapa ia mengirim permintaan uang. Kunci data Bhaskara mulai berkedip-redup. Kirana datang membantu. Ia menunjukkan pada Bhaskara bagaimana si pencuri data menggunakan salinan kuncinya. Di layar, mereka melihat profil palsu dengan foto Bhaskara, menipu orang lain. Dia menggunakan identitasmu, seru Kirana. Mereka tidak menyerah. Mereka mencari tahu cara melindungi diri. Mereka belajar membangun perisai sandi yang kuat dan rumit, serta cara mengenali gerbang-gerbang palsu yang dibangun oleh para pencuri, untuk menjebak pengguna yang tidak waspada. Dengan pengetahuan baru, Bhaskara mengambil alih kendali. Ia membangun perisai sandi yang kokoh di sekeliling kunci datanya, melaporkan semua akun palsu, dan memperingatkan teman-temannya tentang si pencuri. Kuncinya mulai bersinar terang kembali. Kirana dan Bhaskara kini menjadi penjelajah digital yang lebih bijak. Mereka masih mencintai kota digital yang luas, namun kini mereka berkelana dengan perisai sandi yang selalu aktif. Mereka tahu, di dunia maya, perlindungan diri adalah kekuatan terbesar. Jangan beri kunci pintu digital, mereka masuk tanpa mengetuk. Hari ini kita bakal bedah satu panduan penting nih, judulnya Deteksi Dini, Proteksi Diri. Panduan pengamanan data pribadi di dunia maya bagi remaja. Ini dirancang khusus buat kamu generasi digital, biar makin cerdas dan aman waktu online. Misi kita yaitu ngupas tuntas dunia maya, manfaatnya, risikonya, dan yang paling penting, gimana sih cara jaga data pribadi kita yang berharga itu. Dunia maya tuh udah kayak, dunia kedua ya buat kita. Tempat nongkrong virtual, cari info, hiburan. Bener banget. Tapi, ya seperti diingatkan panduan ini juga, dunia maya ini ada sisi gelapnya juga. Oke, yuk kita bongkar bareng-bareng. Betul sekali. Panduan ini juga fair kok. Dia mengakui banyak banget hal positif dari dunia maya. Misalnya ya, akses tanpa batas ke informasi dan pembelajaran. Bayangin aja, YouTube atau platform belajar lain itu kayak perpustakaan raksasa pribadi kan? Iya ya. Semua ada. Bikin konten, apa aja bisa. Dan, tentu saja, hiburan yang nggak ada habisnya. Nah, tapi ini nih bagian yang jadi, gimana ya, really interesting-nya. Panduan ini juga ngasih warning keras. Di balik semua serunya itu, ada bahaya yang ngintai. Iya. Risiko apa aja sih yang perlu kita waspadai banget menurut panduan ini? Justru ini yang sering nggak kita sadari sepenuhnya. Panduan ini nge-highlight beberapa poin penting. Pertama, soal konten negatif. Ini luas ya, nggak cuma, pornografi atau kekerasan visual gitu. Tapi juga termasuk ujaran kebencian, hoax, atau info sesat yang bisa, ya,
ngerusak pikiran atau bikin kita salah paham. Pesannya jelas sih, jangan asal klik, jangan asal percaya, saring dulu. Oke, konten negatif. Terus apa lagi? Kedua, penipuan online. Sering disebut phishing. Nah, ini modusnya banyak banget. Yang selamat Anda menang iPhone. Gitu bukan sih? Ya, itu salah satu contoh klasiknya. Atau email palsu yang niru bank, minta data login. Intinya, mereka mancing kita buat ngasih data pribadi atau bahkan uang. Jadi kalau ada tawaran yang kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan, wah, patut curiga tuh. Ada udang di balik batu ya. Persis. Terus yang ketiga, ada kejahatan cyber yang lebih serius dampaknya. Kayak akun kita dihack atau diretas orang lain. Terus ada identity theft atau pencurian identitas. Itu gimana tuh identity theft? Jadi, data pribadi kita, misalnya KTP, nama ibu kandung, dipakai orang lain buat pura-pura jadi kita. Ngeri kan? Bisa buat ngajuin pinjol ilegal atas nama kita misalnya. Waduh, serem banget itu. Banget. Belum lagi cyberstalking diuntit di dunia maya atau cyberbullying, perundungan online. Itu dampaknya ke mental bisa parah banget. Data kita itu kayak kunci. Kalau salah pegang, bisa dipakai buat hal jahat. Oke, selain itu? Terakhir, tapi nggak kalah penting, dampak psikologis. Panduan ini juga nyentil soal ini. Kecanduan gadget, FOMO alias takut ketinggalan tren, rasa insecure gara-gara bandingin diri sama postingan orang lain di medsos. Iya, sering banget tuh kerasa. Belum lagi stres karena cyberbullying tadi. Sampai gangguan tidur karena mantengin layar terus. Jadi kesehatan mental kita juga bisa kena imbasnya kalau nggak dikelola dengan baik. Wow, kompleks juga ya risikonya. Dan ini semua kayaknya ujung-ujungnya balik ke satu hal penting yang dibahas mendalam di bab 2 panduan ini. Data pribadi. Jadi apa sih sebenarnya data pribadi itu? Kenapa kok sepenting itu? Oke, data pribadi itu, gampangnya, semua informasi yang bisa dipakai buat ngenalin kamu secara langsung atau nggak langsung. Panduan ini ngebagi jadi 2 jenis biar lebih gampang dipahami. Ada data umum. Ini kayak nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, nomor HP, email, foto atau video kamu, lokasi yang kamu share, hobi, sekolah, gitu-gitulah. Itu kan kayaknya biasa aja ya. Kelihatannya sih biasa. Tapi kalau data-data ini dikumpulin jadi satu, wah, bisa jadi profil lengkap tentang kamu. Itu udah bahaya potensinya. Oke, itu data umum. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini data spesifik atau sensitif. Ini yang super penting dan harus dijaga ekstra ketat. Contohnya, riwayat kesehatan kamu, info keuangan kayak nomor rekening, detail kartu kredit, saldo e-wallet, terus data biometrik. Biometrik itu yang kayak sidik jari atau scan wajah di HP gitu? Betul, itu biometrik. Terus juga pandangan politik atau agama kamu. Nah, data-data kayak gini, kalau bocor, risikonya jauh lebih gede lagi. Kenapa harus dijaga seketat itu sih? Apa konsekuensi nyatanya kalau katakanlah data sensitif itu bocor? Konsekuensinya nyata banget. Seperti yang panduan ini jelasin. Kalau bocor, pertama ya pencurian identitas tadi. Orang bisa jadi kamu di dunia maya, ngajuin pinjaman, nipu orang lain pakai namamu. Itu yang paling seram kayaknya ya. Iya. Terus ada penipuan finansial. Data rekening atau kartu kreditmu dipakai buat transaksi ilegal. Bisa juga kamu dilacak, lokasi atau aktivitas onlinemu dipantau. Dan yang sering nggak disadari, data kamu bisa dimanfaatkan buat tujuan komersial tanpa izin jelas. Dijual ke pengiklan, biar mereka bisa nargetin kamu dengan iklan yang super spesifik. Jadi kayak kita dimata-matain buat jualan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Makanya panduan ini bilang, data itu sama dengan identitas di dunia maya. Jaga data ya sama aja jaga diri sendiri. Bahkan aplikasi gratisan pun seringnya bayarannya ya data kita itu. Oke. Jadi kesimpulan dari deep dive kita berdasarkan panduan ini jelas banget ya. Dunia maya itu alat hebat, banyak manfaatnya. Tapi juga penuh ranjau kalau kita nggak hati-hati. Tepat. Kuncinya seperti kata panduan ini adalah kesadaran kita sendiri dan tindakan nyata buat proteksi diri. Terutama soal data pribadi ini. Betul. Panduan ini ngasih banyak tips praktis sebenarnya. Tapi intinya ada beberapa hal dasar. Pertama, ya pikir 2 kali sebelum posting atau nge-share info apapun. Kedua, pakai password yang kuat, unik buat tiap account. Jangan di-share ke siapa-siapa. Password unik tuh penting banget ya berarti. Jangan sama semua. Penting banget. Ketiga, kalau ada fiturnya, aktifkan selalu autentikasi 2 faktor atau 2FA.
Itu loh yang biasanya minta kode dari SMS atau aplikasi pas mau login. Itu nambah lapisan keamanan. Oh iya, itu penting. Dan terakhir, selalu skeptis. Jangan gampang percaya sama tawaran menggiurkan atau link aneh yang masuk lewat chat atau email. Jadilah ninja keamanan digital buat diri sendiri. Oke, jadi ninja keamanan digital ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih buat kamu yang dengerin. Mengingat betapa mudahnya data kita tersebar dan dipakai di dunia maya, seringkali demi kemudahan atau kesenangan sesaat, udahkah kamu benar-benar menghargai privasimu? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin bisa direnungkan. Setelah ini, ada nggak satu langkah kecil aja yang bisa kamu lakukan hari ini juga buat mulai melindungi harta karun digitalmu itu? Pikirkan deh. Lindungi data kita, jangan biarkan mereka ambil semua. Pasang benteng kuat di dunia maya, jaga rahasia selamanya.